Selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro jurusan Ilmu Komputer. Perkenalkan, nama saya Yola Karyana Wijaya dengan nomor MPM 244301114. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya. Saya Hani Adilah dengan NPM 244301113. Saya bersama Kak Davi dan NPM 244301116. Saya Denny Indra Wibowo dengan NPM 244301108. Dan saya Muhammad Wildan dengan NPM 244301100. Nah, teman-teman, di video kali ini kami membuat proyek berjudul Fish Smart Feeder atau Sistem Pakan Ikan Otomatis berbasis Arduino dengan sensor RTC sebagai tugas matkul pengantar sistem digital dengan dosen pengampu Pak Riswanto. Disimak videonya sampai habis ya teman-teman. Happy watching! Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat membuat proyek alat pakan ikan otomatis. Nah, untuk tujuannya itu adalah untuk membantu peternak ikan atau penghobi dalam memberikan pakan secara terjadwal, akurat, dan efisien tanpa perlu dilakukan secara manual, serta memanfaatkan teknologi sederhana untuk efisiensi budidaya ikan. Nah, untuk manfaatnya itu sendiri adalah yang pertama itu menghemat waktu, memberikan pakan secara konsisten, mengurangi pemborosan, menjaga kualitas air, dan mendukung pertumbuhan ikan secara optimal. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan. Alat yang pertama itu ada Arduino Uno. Arduino Uno-nya yang warna biru itu berfungsi untuk microcontroller utama untuk mengatur semua komponen. Terus yang kedua itu ada RTC, ini RTC-nya yang berfungsi untuk menyediakan waktu real time dengan akurasi tinggi. Terus yang ketiga itu ada LCD, ini LCD-nya yang berfungsi untuk menampilkan informasi waktu dan status sistem. Terus yang keempat itu ada servonya itu ini yang berfungsi untuk mengontrol mekanisme buka tutup wadah pakan. Terus yang kelima itu ada Arduino Slide, itu yang warna merah ini yang udah kita satuin sama Arduino, yang untuk berfungsi untuk mempermudah koneksi komponen seperti motor atau modul tambahan. Terus yang keenam itu ada kabel jumper yang berfungsi untuk menghubungkan komponen ke Arduino. Ini kabel jumpernya. Terus bahannya itu ada pakan ikan. Baik, di sini kita ke bagian prosedur perancangan pada rangkaiannya. Di sini saya menggunakan web circuit designer. Di sini kita langsung menggunakan komponen utama kita yaitu Arduino Uno R3 yang akan kita sambungkan pada sensor RTC. Kali ini yang akan kita gunakan adalah RTC dengan jenis DS3231. Oke, kita mulai dari GND akan sambungan pada GND pada Arduino juga di sini. Kemudian kita ke VCC kita akan sambungkan pada tegangan, kita menggunakan tegangan 5V. Untuk SCN nya kita sambungkan ke A4, dan untuk SCL nya kita sambungkan kepada pin A5 di sini. Oke. Lanjut kita ke komponen selanjutnya yaitu LCD. Kita menggunakan LCD 16x2 dengan jenis I2C. Oke, kita sambung pada GND juga. Kita perbaiki dulu rotasinya. Lebih mudah kita letakkan di sini saja. Oke, cukup bagus. Untuk VCC sama seperti sebelumnya, kita sambungkan pada tegangan 5V di sini. Begitupun dengan SDA ke A4 dan SCL ke pin A5. Oke, kita lanjut ke bagian servonya.
kita gunakan servo yang ini. Kita perbaiki rotasinya. Nah, ya, totalnya seluruhnya sama sih, kita sambungkan GND kepada GND sama seperti tadi, kemudian VCC pada tegangan. Oke, maaf. Pulse ini pada pin 4, pada pin digital 4. Oke. Sekian rangkaiannya pada yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari coding-codingnya yang akan dilakukan pada project pemberian pakan ikan otomatis. Nah, untuk coding yang pertama yaitu ada RTC, codingan RTC. Nah, RTC DS3231 RTC ini merupakan jenis RTC yang kita gunakan pada project kali ini. Selanjutnya pada char days of the week, Minggu, Senin sampai dengan Sabtu, dan jam, menit, detik, tanggal, bulan, tahun, dan juga suhu merupakan untuk menyimpan data pada RTC-nya. Selanjutnya pada LCD, nah Liquid Crystal I2C LCD 0x27 merupakan alamat I2C dari LCD-nya. Selanjutnya 16,2 merupakan ukuran dari LCD-nya. Selanjutnya pada codingan servo mekanik ini digunakan untuk mengontrol servo yang akan kita gunakan. Selanjutnya pada bagian void setup dan codingan RTC, nah ini digunakan untuk mengecek apakah RTC sudah terhubung. Nah, jika tidak, RTC tidak akan berjalan. Selanjutnya RTC adjust time ini merupakan untuk menampilkan waktu sesuai dengan komputer kita. Selanjutnya pada bagian LCD inlet backlight ini merupakan untuk menginisialisasikan layar LCD dan menampilkan lampu latar pada LCD-nya. Selanjutnya itu codingan servo. Nah, mekanik touch 4 dan wire 0 itu merupakan pin digital nomor 4 yang digunakan untuk servonya, dan 0 ini artinya untuk memastikan servo itu berada di posisi 0 derajat. Selanjutnya pada bagian void loop yaitu ada date time, now, jam, menit, detik, tanggal, bulan, tahun, suhu. Ini untuk menampilkan atau menyimpan data waktunya. Selanjutnya pada bagian LCD, nah LCD hari, tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik, dan juga suhu itu untuk menampilkan pada layar LCD-nya. Selanjutnya itu codingan kondisi atau kondisional. Nah, if jam 7 menit 30 dan detik pertama merupakan program untuk pemberian pakannya akan dilaksanakan. Nah, pada kasih pakan 15 itu merupakan jumlah yang akan kita gunakan pada pemberian pakan. Semisal di sini kan 15. Nah, servo akan berputar 15 kali untuk pemberian pakannya. Semisal kita di sini diubah 3, nah servo akan berputar 3 kali untuk pemberian jumlah pakannya. Selanjutnya pada bagian void kasih pakan, nah ini jumlah mekanik rate 150. Nah, 150 ini artinya servo akan berputar 150 derajat saat pemberian pakan dengan delay 100, dan mekanik rate 0 itu untuk mengembalikan posisi servo ke 0 derajat dengan delay 100. Nah, ini saja codingan yang kita gunakan untuk pada project pemberian pakan ikan otomatis. Nah, selanjutnya bisa kita lakukan uji cobanya. Langsung saja kita upload. Oke teman-teman, jadi di sini kami setting jam 15:07. Kalau udah selesai diupload nih, tinggal kita tunggu aja ya.
Oke, seperti yang teman-teman sudah lihat, alat bekerja dengan baik dan sempurna. Oke teman-teman, jadi kesimpulan proyek kami adalah Fish Smart Feeder merupakan inovasi yang bertujuan untuk mempermudah pemeliharaan ikan dengan memberikan solusi otomatisasi pemberian pakan. Dengan teknologi yang terintegrasi, alat ini dapat diatur untuk memberi makan ikan secara berkala sesuai jadwal, sehingga mengurangi resiko ikan kelaparan atau overfeeding. Selain itu, penggunaan Fish Smart Feeder dapat membantu meningkatkan efisiensi waktu bagi pemilik, terutama bagi mereka yang memiliki aktivitas padat. Dengan sensor dan kontrol otomatis, alat ini juga mendukung pengelolaan akuarium yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Secara keseluruhan, Fish Smart Feeder adalah solusi praktis dan modern yang cocok untuk peternak ikan yang ingin merawat ikan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. It's so far.